Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Hairani, mahasiswi semester 1 Prodi Manajemen dari Universitas Dian Nusantara dengan nomor NIM 111222040. Berikut biodata singkat saya. Kali ini saya akan presentasikan tentang materi ayat jurnal penyesuaian untuk mata kuliah akuntansi. Apa sih AJP itu? Ayat jurnal penyesuaian atau disingkat dengan AJP adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam beberapa akun sehingga saldo mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data informasi penyesuaian akhir periode. Lalu, tujuan AJP dibuat untuk apa? 1. Untuk memisahkan akun-akun yang sifatnya masih campuran menjadi dua macam, yaitu akun real dan akun nominal. Kedua, agar di akhir dari sebuah periode akun-akun real bisa menunjukkan jumlah yang pasti. Ini diutamakan bagi akun real yang berjenis hutang dan aktiva dalam sebuah neraca. Ketiga, untuk dapat memberikan gambaran total pendapatan yang ada di dalam akun-akun nominal pada sebuah periode akhir. Jadi, jurnal penyesuaian akan memberikan kita gambaran jumlah beban beserta jumlah pendapatan yang valid. Keempat, meminimalisir adanya kesalahan akibat pos-pos antisipasi. Nah, kalau fungsi AJP apa? 1. Untuk menunjukkan keadaan sebenarnya dari harta, kewajiban, dan modal pada akhir periode akun real. Kedua, untuk menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Ketiga, untuk menentukan akun nominal selama suatu periode serta mengetahui kondisi yang sebenarnya dari akun tersebut. Keempat, untuk menghitung setiap perkiraan nominal perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Satu, beban atau biaya dibayar di muka. Contoh soalnya, neraca saldo akun asuransi menunjukkan nilai 3.600.000 dan pada akhir periode informasi saldo akun menunjukkan tersisa sebanyak 3 juta. Artinya, premi asuransi yang sudah menjadi beban adalah 3.600.000 dikurang 3 juta sama dengan 600.000 yang harus diakui sebagai beban asuransi dan mengurangi asuransi dibayar di muka. Dan akunnya adalah beban asuransi sebesar 600.000 dan asuransi dibayar di muka 600.000. Kedua, beban sewa gedung dibayar di muka. Contoh soalnya, saldo akun sewa dibayar di muka berjumlah 19.200.000 rupiah. Tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya karena sudah terpakai sewa sebesar 3.200.000, jadi beban sewa bertambah dan sewa dibayar di muka berkurang sebesar 3.200.000. Dan akunnya adalah beban sewa 3.200.000 pada sewa dibayar di muka 3.200.000. Ketiga, pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Contoh soalnya, perusahaan telah menyelesaikan pekerjaan yang berjumlah 550.000. Jumlah ini belum termasuk yang terdapat pada neraca saldo sebesar 15.600.000. Piutang pendapatan perusahaan. Jadi, dicatat sebagai penambah piutang pendapatan dan pendapatan jasa sebesar 16.150.000. Piutang pendapatannya adalah 550.000 pada pendapatan jasa 550.000. Keempat, pendapatan diterima di muka. Contoh soalnya, saldo pendapatan diterima di muka berjumlah 10 juta dan sampai akhir periode perusahaan baru mengerjakan sebesar 2.600.000. Jadi dicatat sebagai pendapatan sewa bertambah dan pendapatan diterima di muka berkurang sebesar 2.600.000. Artinya masih ada 7.400.000 yang masih menjadi utang pendapatan perusahaan. Dan akunnya adalah pendapatan diterima di muka sebesar 2.600.000 dan pendapatan sewa sebesar 2.600.000. Kelima, penyusutan peralatan. Contoh soalnya,
Informasinya menunjukkan bahwa beban penyusutan atau depresiasi untuk periode Desember 2017 adalah sebesar 1.400.000. Jadi, akan menambah beban penyusutan dan menambah akumulasi penyusutan sebesar 1.400.000. Dan akunnya adalah beban penyusutan peralatan sebesar 1.400.000 pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.400.000. Keenam, pemakaian perlengkapan. Contoh soalnya, saldo akun perlengkapan dan neraca saldo sebesar 4.400.000. Pada akhir periode, informasi menunjukkan perlengkapan yang masih tersisa sebesar 2.700.000. Artinya, perusahaan telah melakukan pemakaian perlengkapan sebesar 4.400.000 dikurang 2.700.000, dan hasilnya adalah 1.700.000. Jadi, dicatat menambah beban perlengkapan dan mengurangi perlengkapan sebesar 1.700.000. Dan akunnya adalah beban perlengkapan Rp1.700.000 pada perlengkapan sebesar Rp1.700.000. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.